Segel kantor desa dan temui Bupati, warga minta Kades Beloyang diberhentikan. Yang saya hormati dari Desa Beloyang, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Desa Beloyang maupun tokoh-tokoh masyarakat yang saya tahu di depan saya ini bukan hanya sekedar masyarakat biasa, tapi memang tokoh-tokoh masyarakat Desa Beloyang yang saya sudah tahu kiprahnya selama ini untuk pembangunan Desa Beloyang sudah sangat luar biasa. Pada hari ini, pada kesempatan ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Kepala Dinas DPMD Kabupaten Ngawi tidak bisa bersama-sama dengan kita karena pada saat ini ada tugas lain yang beliau harus lakukan. Akan tetapi kami dari DPMD Kabupaten Ngawi mengapresiasi kedatangan bapak-bapak sekalian. Karena pada dasarnya benar seperti yang bapak-bapak sampaikan tadi, kita adalah negara hukum di mana semua warga negaranya berhak dan bebas untuk mengeluarkan pendapat dengan sesuai aturan, dan kami berterima kasih bapak-bapak sudah menyampaikan aspirasinya kepada kami. Nah, untuk itu kami dari DPRD Kabupaten Ngawi secara khusus kami akan menindaklanjuti apapun yang menjadi aspirasi bapak-bapak sekalian, karena hal ini tentunya perlu kami bahas secara serius. Tuntutan yang serius akan dibahas secara serius, tidak bisa juga saat ini bapak-bapak harapkan kami mengeluarkan keputusan, tidak mungkin, karena bagaimanapun juga ada tahapan-tahapan yang perlu diikuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan untuk pemberhentian kepala desa sekalipun ada mekanismenya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Akan tetapi pada kesempatan ini sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk masukan-masukan yang berharga buat kami DPMD Kabupaten Ngawi, karena bagaimanapun walaupun kami adalah bagian dari pemerintah kabupaten, kami bukanlah bagian ataupun kami bukanlah birokrat yang anti kritik. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas masukan-masukan, karena bagaimanapun jalannya pemerintah ini perlu pengawasan dan peran serta yang aktif dari kita sebagai masyarakat. Oleh karena itu mungkin itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Kami nanti berjanji akan menyampaikannya kepada pimpinan dan kemudian akan kami rapatkan secara serius dan untuk bisa ditindaklanjuti. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino Bacuramin Kasar Gabah Senat Kajubata. Ini saya tambah sedikit tuh. Dana lain itu akan ditindaklanjuti gitu. Jadi pesan beliau juga tidak ada lagi kepala desa yang mencoba untuk berani-berani mempermainkan dana desa. Nah, dalam permasalahan Desa Beloyang ini beliau sudah menyampaikan kepada kita akan menindaklanjuti sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku begitu. Dan mengenai selalu membawa nama-nama bupati, selalu membawa ketika ditanya masyarakat sekalipun selalu menjawab membawa nama bupati, dan dengan tegas Pak Bupati sampaikan bahwa hal itu tidak ada. Hal itu di luar, bahkan di luar sepengetahuan Pak Bupati. Ya, kita sadari bersama lah, tidak mungkin Pak Bupati membela yang bersalah gitu kan. Jadi itu tidak benar. Itu hanya akal-akal Pak Kades saja itu yang selalu membawa nama bupati itu untuk menakut-nakuti warga. Tapi hasilnya tadi bagaimana tuh, Abang dah? Hasilnya berkaitan dengan masalah Kades Beloyang ini tetap ditindaklanjuti sesuai dengan hukum dan mekanisme yang berlaku. Dia tetap menggunakan mekanisme yang ada. Nanti ini lewat DPMD dan inspektorat. Lalu hari ini pun kita akan membuat laporan ke Polres dan itu juga disetujui oleh beliau. Jadi Tidak benar. Jadi izin Abang dah, tindak lanjut oleh Bupati ini langsung ke Polres ya? Ya, mundur kan. Pak Bupati sudah memerintahkan kepada DPMD dan inspektorat kepada inspektorat untuk mengaudit dana Desa Beloyang. Lalu terima kasih untuk kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan media. Ya, hari ini kami tadi pagi sudah
mendatangi kantor Desa Bloyang, itu sudah disegel. Nah, kami sekarang mendatangi DPMD Kabupaten Melawi. Nanti beberapa saat lagi kami akan mendatangi kantor Bupati Melawi untuk meminta pertanggungjawaban dari Kepala Desa Bloyang, yang dimana selama ini pengelolaan anggarannya, tata kelola pemerintahan berkaitan dengan anggaran maupun dengan hal-hal lain itu sangat carut marut. Jadi menurut kami, Kepala Desa Bloyang sudah tidak cakap untuk memimpin. Jadi masyarakat sudah sampai kepada titik jenuh karena selama 2 tahun ini, 2 tahun masa pemerintahan, yang ada di Desa Bloyang itu justru kemerosotan, bukan kemajuan. Oleh karena itu, hari ini kesabaran masyarakat sudah habis. Artinya masyarakat hari ini sudah meminta kepada instansi terkait, yaitu DPMD maupun nanti ke kantor Bupati untuk menindaklanjuti hal ini agar Kepala Desa Bloyang sesegera mungkin untuk diberhentikan. Begitu. Karena memang menurut hemat masyarakat, menurut hemat rakyat, memang beliau sudah dianggap tidak cakap dalam memimpin. Begitu. Salah satu contohnya tadi, misalnya dia menjual salah satu kebun milik warga, yang dimana warga tersebut merupakan janda tua dan memiliki anak dengan gangguan jiwa, tetapi kebunnya dijual. Itu artinya pemimpin yang sudah kami anggap tidak memiliki hati nurani. Seharusnya dia memimpin, membangun masyarakat, membangun ekonomi masyarakat, membangun mental masyarakat, membangun sosial masyarakat. Tetapi hari ini yang kami lihat bahwa dia justru ingin menghancurkan masyarakat, justru ingin membunuh masyarakat kalau seperti itu cara kepemimpinannya. Nah, begitu juga berkaitan dengan hal-hal tata kelola pemerintahan, berkaitan dengan dana desa, itu banyak yang tidak jelas, banyak penyelewengan yang kami tahu. Nah, buktinya saja hari ini di data kami bahwa anggaran untuk tahun 2024 saja itu yang berada di tangan beliau itu sejumlah 300 juta lebih, ditambah dengan pinjaman dana Pemsimas itu 87 juta, itu artinya ada 400 juta lebih dana desa dan PAD desa yang di tangan beliau yang sampai hari ini tidak bisa beliau pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, hari ini masyarakat mendatangi instansi-instansi terkait agar menindaklanjuti ini supaya memang beliau ini memang harus diberhentikan dari jabatan. Baik, terima kasih. Jangan kalah sama Pak Jarod, Pak Bupati. Duan masih sehat. Pak Jarod dorong pakai kursi roda aja, datang dia. Duan masih sehat, tidak pakai kursi roda. Jangan takut ketemu kami. Kami juga masyarakat yang rindu dengan pemimpinnya. Jadi minta tolong ya Pak Bupati ya. APBD tingkat kecamatan, saya tahu kemana pos itu, kemana anggaran itu, saya tahu persis. Jadi saya tidak tahu. Jadi jangan main-main, kami juga jangan dilihat dari informasi kepada bendahara pun duit itu ada di tangan Kades. Ketika itu ada di tangan Kades, artinya itu adalah indikasi korupsi. Tidak bisa kita sangkal lagi. Lalu menurut hemat kami juga, Kepala Desa Bloyang sangat tidak cakap dalam memimpin. Yang kami pikirkan punya anak-anak kami. Kami dipermalukan, dirusak. Itu yang terjadi sekarang. Jadi mohon pengawasan kepada khususnya Desa Bloyang. Kami mohon kepada pemerintah daerah Kabupaten Melawi dipertegaskan. Enak aja kan nama-nama Pak Bupati dijual. Biarpun saya
Saya dan saudaranya Pak Prabowo. Secara paksa. Melawi Kalbar. Warga Desa Beloyang Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi menyegel kantor desa setempat Rabu, 19 Maret 2025. Warga menuntut Kepala Desa, Kades, Yosef Firminus Rusnadi segera mundur dari jabatannya lantaran berbagai persoalan yang terjadi di desa itu. Penyegelan dilakukan warga dengan memasang spanduk bertuliskan, kantor desa ini disegel, di bagian depan kantor. Setelah menyegel kantor desa, warga langsung menuju kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD, Kabupaten Melawi. Mereka melakukan orasi dan membentangkan spanduk yang bertuliskan poin tuntutan agar kepala desa diberhentikan. Dari informasi yang ia peroleh, masyarakat menuntut Kades mundur sebagai buntut permasalahan terutama tentang pengelolaan anggaran dan pembangunan. Sementara PLT Sekretaris DPMD Kabupaten Melawi Tian Elizabeth B. S. IP mengatakan pihaknya mengapresiasi apa yang disampaikan warga Beloyang dan dirinya sangat mengenal tokoh masyarakat yang datang hari ini, namun kata Elizabeth, jika masyarakat ingin memberhentikan Kades Beloyang harus melalui mekanisme yang berlaku dan keputusan tersebut adalah kewenangan Bupati. Apa yang menjadi permintaan dari bapak-bapak? Akan kami tampung dan tentu harus melalui mekanisme dan keputusan Bupati karena yang berhak memberhentikan adalah Bupati. Jelas Elizabeth. Dari kantor DPMD, warga langsung menuju kantor Bupati dan menyampaikan apa yang menjadi ganjalan dan pelanggaran yang dilakukan Kades selama menjabat. Koordinator Aksi Masyarakat Peduli Pembangunan Desa Beloyang Asbiran didamping tokoh masyarakat Desa Beloyang Sopian Hadi mengungkapkan, beberapa kali warga ingin melakukan mediasi dengan Kades terkait persoalan di desa itu, namun selalu ditolak, parahnya lagi si Kades selalu membawa-bawa nama Bupati tiap kali ditanya warga. Sudah sering kita upayakan mediasi, pertemuan membahas persoalan pengguna anggaran dan pembangunan desa, tapi selalu ditolak, menghindar. Parahnya lagi, tiap kali ditanya masyarakat, si Kades ini selalu menyebut nama Bupati Dedi Sunaria, yang notabene sebagai pembaap masalah dia, ungkap Asbiran. Sementara lanjut Asbiran, saat pertemuan dengan Bupati Dedi Sunaria Usfa Yursa, Bupati menjelaskan dirinya tidak tahu menahu kalau namanya selalu dibawa-bawa oleh Kades. Bupati juga mempertegas akan menindaklanjuti persoalan tersebut, dan akan mengambil sikap tegas bila terbukti seperti yang disampaikan masyarakat. Semua sudah kita sampaikan dan paparkan ke Bupati, beliau akan mengambil sikap tegas bila terbukti, ujarnya. Selanjutnya warga ke Polres Melawi membuat laporan terkait indikasi korupsi yang dilakukan oleh Kades Beloyang selama menjabat. Warga berharap apa yang dilaporkan dapat segera ditindaklanjuti oleh Polres Melawi. Kontributor Jejak Digital News, Joni Julianto melaporkan.